saya ingin mengatakan bahwa di Polda Metro Jaya ini kan tidak hanya menangani kasus Bang Rismon saja, Bang Rismon CS, Bang Roy Suryo, tapi baru kemarin dalam beberapa waktu minggu lalu Nikita Mirzani telah menyelesaikan sidangnya. Dan Nikita Mirzani itu adalah produk sidangnya, itu produk dari penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan apa yang terjadi pada saat sidang, jaksa mengganti semua pasal yang diperiksa kepada Nikita Mirzani waktu di Polda. Waktu di Polda ganti semua pasalnya di kejaksaan, sehingga terus kemudian jaksa mengatakan, oh kami punya asas namanya dominus litis, bahwa jaksa itu adalah yang menguasai perkara, sehingga kalau dikatakan bahwa pasal-pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah itu akan maju sehingga Jokowi itu akan menunjukkan ijazah di sidang, itu belum tentu. Bisa jadi jaksanya mengganti semua pasal ini, diganti, dan itu baru saja terjadi di sidangnya Nikita Mirzani, bahwa jaksa mengatakan ya itu kewenangan kita buat semua pasal itu diganti. Jadi Nikita Mirzani kan produk Polda Metro Jaya juga, ditahan juga di Polda Metro Jaya sempat beberapa waktu. Nah, kemudian untuk Gibran itu jangankan ijazahnya, riwayat pendidikannya pun juga dipertanyakan. Sangat dipertanyakan karena lembaga negara, katanya kita suruh percaya lembaga negara. Lembaga negara punya ada 3 versi. Yang dari Setnek itu MDIS dulu baru UTS. MDIS itu 2004 sampai 2007, kemudian UTS itu 2007 sampai 2010 yang bentar ya. Karena kalau saya nggak seperti Termul ya, saya kalau ngomong ada data-datanya gitu. Iya betul. Hidup Termul. Bentar cari dulu yang, karena ada ini yang merah-merah ini dari yang Setnek, dan juga dari berbagai media mainstream ya, ada Nusantara TV, ada Okezone, ada Liputan 6, semua juga mengatakan MDIS dulu baru UTS. Jadi semua berbeda dengan KPU. Jadi dari mana mereka dapat data ini? Apakah ada usaha supaya seolah-olah Gibran itu terlihat seperti S2, makanya MDIS dulu baru UTS, sehingga seperti berita Antara itu mengatakan bahwa UTS itu S2 gitu. Apakah ada usaha seperti itu? Karena ini di media-media, dan sepertinya para termul-termul itu menikmati. Mereka nggak klarifikasi kalau nggak ada pasuban gugat. Mereka menikmati bahwa Gibran itu terlihat seperti S2 dulu dibanding S1 gitu. Karena MDIS dulu baru UTS. Kemudian yang di KPU, yang di KPU itu juga kan UTS itu 2004 sampai 2007. Padahal di surat keterangannya adalah Gibran itu dikatakan lulus grade 12 itu 2006. Dan sekali lagi surat keterangannya tertulis grade 12. Bukan Gibran itu lulus foundation, bukan Gibran itu lulus diploma. Jadi silakan kepada para pendukungnya cari program yang disebut grade 12 di UTS tahun 2004. Silakan cari, karena surat keterangan itu adalah grade 12. Gibran telah menyelesaikan grade 12. Bukan Gibran menyelesaikan foundation, bukan Gibran menyelesaikan diploma. Jadi kalian carilah grade 12 itu apakah ada program seperti itu di UTS Insert. Jangan surat keterangan itu ditafsir lagi. Ya, masa surat keterangan telah menyelesaikan grade 12 itu ditafsir dulu. Oh, grade 12 itu maksudnya foundation. Oh, grade 12 itu maksudnya diploma. Masa surat keterangan ditafsir lagi gitu kan? Carilah program yang sesuai dengan tertulis bahwa Gibran telah menyelesaikan grade 12. Silakan kalian cari grade 12 itu apakah ada di UTS Insert program bernama grade 12. Dan juga kalau misalnya ditanya kenapa bisa ada aksi-aksi yang begini-begini, kan di sini ada ibu-ibu yang sudah pernah kirim surat ke Setnek kemana? Apakah dibalas? Suratnya apakah dibalas? Jadi katanya mesti baik-baik kirim surat nggak dibalas. Iya. Jadi makanya kenapa mesti ada aksi-aksi begini, karena kalau dengan halus itu kurang ini. Jadi kita mesti menyuarakan dengan lebih kencang, meskipun dengan juga bahasa yang sopan gitu, bukan berarti jadi kasar-kasar. Coba saya tanya sedikit. Iya. Apakah ya dugaan masyarakat Roy Suryo dipaksa-paksa mau dipanggil karena sedang membongkar ijazah tadi, kemudian supaya terhenti penelitian itu tidak terbongkar ijazah Gibran? Ya sangat memungkinkan, karena apalagi kan kita sudah bisa lihat ya, ada beberapa juga yang berpendapat bahwa setelah Prabowo katanya mau pasang badan untuk KCIC WUS, terus kemudian habis itu tidak lama berikutnya Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah hopengnya, sahabat baik ya. Lalu besokannya ada penetapan tersangka. Dan saya juga mempertanyakan kok bisa setelah menetapkan tersangka, kebetulan juga ya ada meledak di SMA 72, di Seman 72, ada
ada apa gitu. Kok bisa pas sekali setelah hanya dalam hitungan jam terjadi ledakan gitu. Apakah ini ada hubungannya atau tidak ya? Saya bertanya-tanya. Jadi saya tidak menyatakan ada hubungan. Saya bertanya apakah ada hubungan. Kok bisa pas sekali gitu beberapa hari ini gitu. Iya, iya. Baik. Apalagi yang paling aneh bahwa Pak Roy, Bu Tifa, Pak Rismon tuh sering dikatakan teroris. Apakah itu kualat karena sering mengatakan mereka yang bukan teroris, tiba-tiba ada ledakan, justru itu kan yang meledakan itu bukan Pak Roy Suryo, bukan Pak Rismon, bukan Bu Tifa. Jadi siapa yang sebenarnya teroris gitu kan? Siapa yang sebenarnya melakukan teror?